itu bagi kami tempat hidup ya. Jadi hati itu ada di dalam rumah gitu. Selain tempat untuk istirahat, untuk pulang kembali, dan itu rumah juga tempat kita untuk melakukan banyak kegiatan ya, sampai kerja juga di rumah gitu. Iya, karena kita juga harus produktif dari rumah. Menurut saya sih harus fungsional dan juga harus punya kedekatan emosional juga kan kita. Jadi kalau kita mau ngapa-ngapain santai, itu emang kita banget lah gitu. Kalau bisa kayak gitu sih rumah. Assalamualaikum. Saya Ida. Saya Lukman. Selamat datang di rumah kami, Asa Living. Konsep awalnya rumah ini tuh kita desain dengan konsep atau tema mid-century dan Japandi ya. Tapi seiring waktu tuh berkembang gitu karena kita juga inspired by banyak banget referensi ya. Ya tentu ya, karena kan kita juga punya referensi dan hobi yang lumayan unik lah ya. Kita dulu suka baca komik, kita dulu suka nonton anime juga gitu. Kita salah satunya suka dengan animasi Ghibli sih kalau tahu. So Ghibli Animation itu kalau punya rumah selalu punya authenticity gitu. Dia gabungin antara European and Japanese. Saya rasa keberanian mereka buat melakukan sesuatu sesuai dengan yang mereka anggap estetik itu sangat bagus ya. Jadi kita juga coba terapkan, ya udah yang penting kita suka dan kita merasa nyaman, dan we put it as our house. Kalau area rumah yang paling favorit itu living room ya. Pertama dari desainnya emang kita suka banget sunken living room. Terus karena konsep rumah ini adalah menggabungkan indoor sama outdoor, di sini tuh kita sering buka jendela, pintu geser kami ini, dan udara masuk tuh bikin jadi sejuk, nyaman ya. Dan kita emang sengaja punya living room yang sofanya super raksasa gini, karena kita pengen bebas mau ngapain aja gitu ya, bisa duduk tidur gitu ya. Dan bener banget tuh karena kita dikelilingi oleh taman juga, jadi kita anggap bahwa ini adalah tempat paling nyaman di rumah ya, karena bisa ngelihat pohon-pohon di luar juga dari sini. Keuntungannya punya rumah dengan desain seperti ini ya, karena ada 2 ventilasi yang cross ventilation seperti ini, kita tuh jadi banyak dapat udara segar gitu tanpa AC. Konsnya itu kan berarti ada debu yang setiap hari harus kita deal ya. Jadi ya selain kita harus rajin bersih-bersih, vakum dan juga pel, kita juga harus tanam tanaman ya untuk menetralisir debu-debu itu juga. Karena kan memang tanaman itu juga membuat udara jadi segar. Kalau kita biasanya setiap melakukan sesuatu itu nggak pernah nunggu untuk membereskan. Jadi kita harus langsung beresin. Misalkan habis makan, piring kotor, masing-masing orang di sini harus langsung nyuci. Nggak boleh nunggu siapapun yang akan nyuci. Contohnya itu. Terus kalau anak-anak itu juga biasa untuk setiap dia habis berkegiatan, misalkan gunting-gunting gambar-gambar dan baca-baca, itu setelah selesai harus langsung diberesin lagi ke tempatnya. Kita tahu bahwa we have to deal with our own mess. Kita harus punya regular activity juga ya, kayak setiap minggu kita sekeluarga sih deep cleaning sih, itu udah jadi regular habit juga. Tapi yang 3 bulanan atau 6 bulanan biasanya kita juga minta bantuan untuk jasa pembersih ya. Kenapa? Karena kan banyak banget area-area yang mungkin kita nggak sempet, kayak di atas sliding door ataupun di skylight di mana itu tempered glass harus dibersihin, itu karena kita nggak sempet sih ya, pasti kita ada kesibukan lain, dan I think we better use our time untuk lebih relax lah ya, karena kita juga capek. Walaupun ya bebersih itu juga sesuatu yang menyenangkan ya. Iya, emang hobi sih gitu bebersih gitu. Cuma ya selain ada terbatasan waktu, ada area-area yang agak sulit dijangkau untuk dilakukan tiap minggunya. Iya, mau nggak mau harus butuh bantuan. Mau nggak mau harus butuh bantuan. Pengalaman kita sama Clean with O, I think it's one of the greatest experience ya in dealing with jasa pembersih. Kenapa? Karena memang beda banget dari awal, koordinasinya itu sangat-sangat rapi. Ada pemimpin yang memberikan tugas masing-masing dan mereka juga briefing di awal dengan sangat rapi. Setelah itu langsung semua krunya itu terbagi-bagi ke tempat yang memang sudah ditentukan. Di situ kita lihat bahwa mereka itu bekerja dengan fokus dan konsentrasi tinggi, itu yang saya lihat. Karena kayak mereka baru sekali lihat rumah ini, tapi kayak mereka tahu apa yang harus dibersihin, apa yang harus dirapihkan, dan apa yang seharusnya terlihat gitu ya. Karena memang rumah ini 3 tahun belum pernah se-deep itu dalam dibersihkan. Dan mungkin gak cuma itu ya, saya lihat Clean with O ini extra mile-nya sih. Karena kita bukan cuma ngebersihin, tapi barang-barang yang ada di tempat tersebut itu dirapihin, bahkan disesuaikan warnanya gitu ya. Buku-bukunya itu disesuaikan warnanya di rak saya gitu. Jadi itu juga menurut saya
lumayan mengejutkan ya menurut saya gitu. Iya, Menurut kamu sangat gimana? thoughtful sih sebetulnya. Seperti yang kita dengar ya pas pertama kali dengar, maksudnya konsepnya itu memang selfless cleaning ya kan. Jadi itu benar-benar ya selain meticulous sama benda-benda kecil tuh cleanernya itu benar-benar tahu fungsinya benda itu dan memang di-treat dengan secara thoughtful. Itu kasarnya like the cleanest. Kayak pertama kali kita pindah, Ya exactly. intinya kayak jadi waktu Ah. pertama kali agak memorize baru pindah.